Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Open Mind Channel, awal tahun 2022 ini masyarakat dihebohkan ya dengan kepercayaan aneh di mana ada fenomena boneka arwah atau spirit doll ya, yang dipercaya sebagian orang ya, terutama para artis sebagai pembawa keberuntungan. Ya, anehnya, sebagian pemilik bahkan memperlakukan boneka itu lebih dari seorang anak manusia. Ada yang memberi makan, ada yang memberi minum, ada yang memandikan. Ini para artis pakai beli baju bermerek yang ngalah-ngalahkan baju anak orang beneran ya. Dibelikan baju, dibelikan jam tangan, cincin dan sebagainya. Nah, kalau Anda ngecek ini di foto-foto para artis dan sosialita yang membawa boneka, masa nggak ngeri gitu ya, kan? Ngeri sekali lihat wajahnya. Lebih ngeri lagi kalau Anda lihat harganya. Lihat di Shopee itu mulai 1 juta sampai 3 juta di atas itu harga boneka yang normalnya ya cuma paling 100.000 harusnya itu, atau bahkan ya di barang Cina mungkin 50.000 dapat. Nah, menanggapi fenomena ini seperti apa sebenarnya pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah ya, Buya Yahya, yang juga alumni Ribat Tarim ya, beliau ini kakak kelas ya dari ya, guru kami Kiai Mahmudi Syukri almarhum ya. Dalam ajaran agama Islam menurut beliau seorang dewasa tidak boleh memiliki boneka, ya kan, kecuali yang boleh itu mainan untuk anak-anak. Nah, itu sebagian ulama membolehkannya, itu pun tanpa embel-embel spiritual. Ini bayangkan, ini kesaksian warganet ini, banyak yang mau ngadopsi lah, wong boneka diadopsi, yang ngadopsi makhluk hidup yang mending ya kan. Nah, Buya menjelaskan ya, terkait fenomena ini, hal itu merupakan perkara terkait sebuah keyakinan ya. Dalam Islam jelas diberitakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia telah memiliki urusannya sendiri di alam barzah ya, termasuk anak kecil yang meninggal, dia akan di alam barzah tanpa disiksa, ya kan. Tidak ada anak kecil jahat kemudian menjadi roh jahat ya, masuk ke bonekanya bunuhin orang ya, itu di film Hollywood. Jadi yang ada itu adalah jin jahat atau setan yang dimasukkan para dukun ya ke dalam bayi-bayi itu. Adapun roh bayi-bayi kecil yang meninggal sebelum akil balik, maka dia adalah bayi-bayi yang dimuliakan. Biarpun anaknya orang kafir, orang tidak beriman, mereka tidak perlu harus masuk ke boneka itu. Ya lebih enak di alam barzah, ya kan? Alamnya bisa diluas sejauh mata memandang, terang benderang, ditemani oleh teman-teman yang elok dan rupawan, ya kan. Menurut Buya Yahya ya, di dalam Islam telah dijelaskan bahwa setiap orang yang meninggal dunia akan berurusan di alam barzah. Tidak bisa kemana-mana, ya kan, tidak bisa masuk boneka ya, masuk mobil, masuk motor, nggak bisa. Jadi kepercayaan roh yang masuk ke media itu tidak ada dalam Islam, ya kan. Orang mati itu ya nunggu di alam barzah, nunggu hari kiamat. Kalau yang muslim yang beriman dan beramal soleh itu bergembira, senang, ya kan. Sedangkan kalau orang kafir akan takut ya, karena tahu dia akan mendapatkan lebih buruk daripada yang dialami di alam barzah. Buya menegaskan tanpa mencela keyakinan lainnya, kepercayaan akan roh yang berpindah ke sebuah media adalah permasalahan psikologi manusia. Ya sebenarnya orang-orang stres sih, cari pelarian, cari pelampiasan. Fenomena ini mirip kepanikan manusia yang berencana pindah ke planet Mars untuk menghindari kiamat. Yang sudah banyak orang-orang kaya sekarang ya pesan tiket ke planet Mars kalau ada kiamat. Ini masalah psikologi yang dimana orang tersebut tidak nyaman dengan penghuni bumi lain atau tetangganya atau masyarakat sekitarnya. Ya kepanikan ditambah dengan kekosongan hati itu yang menyebabkan terganggunya mental seseorang.
Buya Yahya menambahkan, setiap muslim yang memiliki gangguan mental semacam ini agar mendalami ilmu agama dan mengikuti suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali ke masalah boneka ya. Bagi manusia normal, keindahan ada di saat dia benar-benar bisa mendidik seorang anak. Ya. Sekalipun itu anak adopsi, ya, akan membahayakan kalau semua orang gaya hidupnya begitu, yang ngurus boneka. Ya, di Barat ya, di Jepang, Korea yang meniru Barat ya, bahkan mereka nggak, karena kerja, karena sibuknya nggak mau menikah, akhirnya menikahi boneka. Ya sama, ini psikologinya terganggu ya. Jadi di Barat itu jual boneka seks, dijual. Apa kita mau meniru ya, mereka yang mengalami masalah mental? ODGJ ya, ini kan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, Buya Yahya menambahkan, kita perlu membangkitkan dalam diri setiap umat ini adalah rasa kemanusiaan yang rindu untuk menolong, rindu untuk berbagi, yang merawat anak-anak sebagai hamba Allah. Dikhawatirkan, lanjut beliau, fenomena itu akan melahirkan generasi di mana manusia tidak menginginkan keturunan dan lebih memilih mengurus boneka. Ya kayak Ivan Gunawan itu kan nggak nikah-nikah, nggak punya anak. Ya, akhirnya pelariannya begitu. Ya, dia mengingatkan ya, merawat anak-anak manusia adalah kemanusiaan yang perlu dibangkitkan. Kita tidak boleh meyakini perihal roh masuk ke boneka. Itu membahayakan iman dan menyebabkan keluarnya seseorang dari imannya. Kuatkan keyakinan kepada Allah. Harapan kami adalah siapapun yang mendengar suara ini, semoga Allah kuatkan imannya dan meninggalkan hal yang membahayakan imannya tersebut. Nah, itu ringkasan dari nasihat guru kita ya kan, Buya Yahya, kan? Tetangga saya di Blitar ini pondoknya ya. Nah, ini juga ada beberapa materi ya dari ulama yang lain. Saya juga membaca dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya kan, ini Imam Qutubi juga menjelaskan bahwa tafsir ya, surat 39 ayat 42 mengatakan bahwa ketika seseorang tidur akan bisa terjadi perjumpaan antara ruhnya dengan ruh-ruh orang yang telah mati. Keduanya saling mengutarakan keadaan. Ketika keduanya hendak kembali ke jasad mereka masing-masing ya, maka Allah ya kemudian menyadarkan mereka ya. Jadi luar biasanya ya, ajaran Islam itu sangat jelas, tidak membuat orang bingung ya. Orang bingung kan menjelaskan manusia yang mati bisa reinkarnasi, kalau baik ya jadi manusia, kalau jelek reinkarnasi jadi binatang. Ya itu pikiran manusia, tebak-tebakan manusia, tapi dalam Islam jelas nas-nasnya. Ya, kita mati di alam barzah ya, dikuasai alam barzah itu oleh Allah, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa kemana-mana. Ya kan, apalagi masuk boneka ya kan, masuk bantal nggak bisa ya. Yang menyerupai ya saudara kita yang meninggal ya kan, seolah-olah sama, itu ya jin setan yang kafir ya, iblis namanya. Nah, itu yang kemudian ditakuti oleh kebanyakan orang ya, padahal jin setan ya dibacakan ayat-ayat Al-Quran juga takut ya kan, apalagi orang yang soleh, yang beriman, yang mengamalkan ilmunya, sandalnya aja takut dengar, karena sambil jalan bersandal ya orang beriman ya berzikir ya kan. Ada lagi yang mati tidak wajar, itu mitosnya gentayangan 40 hari ya, itu mitos namanya, nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya, nggak ada faktanya apalagi. Jadi tidak perlu percaya ya kan. Dan ya itu pikiran-pikiran ketakutan manusia sebenarnya kan naluri untuk beragama, naluri untuk mensucikan ya, itu butuh bimbingan. Yang bisa membimbing adalah ya manusia yang mendapat bimbingan dari Allah, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, sekarang diteruskan oleh para ulama yang mengamalkan ya ajaran Nabi dan Rasul ya kan. Jadi bukan ngikuti para artis. Bayangkan ya, pesannya Kiai Haji Zainuddin MZ itu ya, jangan tuntunan dijadikan tontonan,
tontonan malah dijadikan tuntunan. Nah, itu kebalik saudara-saudara. Ya, dibanding Anda melihara boneka arwah jutaan, ya, mending ini loh gambarnya yang lucu, imut, dan menarik hati. Miau, miau, miau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.